Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad salatan yasri fina nuruha wa yadumu lana fadluha wa ala alihi wa sallim tasliman katsira wa ba'd. Setelah kita kemarin mendengarkan kisah tentang Sayyidina Ismail dan Sayyidah Hajar, nenek dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ismail menetap di Makkah yang ketika itu keluar air Zam-Zam dari bawahnya Sayyidina Ismail. Kemudian apa periode selanjutnya yaitu membangun Ka'bah. Membangun Ka'bah bersama Sayyidina Ibrahim atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Membangun Ka'bah ini apakah Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah dari awal bersama Nabi Ismail atau tidak? Jawabannya adalah tidak, karena dalam ayat wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nah, jadi sebenarnya sudah ada pondasinya itu dibangun oleh malaikat. Jadi Ka'bah sudah dibangun jauh sebelum dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu pondasinya oleh malaikat. Sedangkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail hanya yarfa'ul qawaid, yaitu membangun di atas qaidah, di atas pondasi yang sudah ditetapkan, yang sudah dibuat oleh malaikat, sehingga dibangunlah Ka'bah ketika itu. Sehingga di daerah yang tempat tinggalnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Sayyidah Hajar ketika itu terdapat Ka'bah dan air Zam-Zam. Menetaplah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Sayyidah Hajar di Makkah Al-Mukarramah pada saat itu. Kemudian apa? Kemudian ketika ada air, maka di sekelilingnya ataupun akan datang burung. Maka ketika waktu demi waktu berjalan, akhirnya terdapat burung-burung, karena kalau misalkan di daratan Arab, kita akan melihat bahwasanya di mana ada suatu daratan yang ataupun di mana ada di situ sumber mata air, maka burung akan datangnya. Maka ketika itu ada salah satu kabilah yang sedang berjalan. Nah, kabilah yang berjalan ini namanya kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum sedang berjalan terus melihat bahwasanya sepertinya di sana ada burung-burung, kita akan mendatanginya, dan ketika datang ke sana sudah ada Ka'bah dan sumber mata air Zam-Zam. Akhirnya kabilah Jurhum meminta izin kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepada Sayyidah Hajar untuk menetap di sana. Dan Sayyidah Hajar, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menetap di Makkah Al-Mukarramah pada saat itu bersama kabilah Jurhum. Nah, kabilah Jurhum ini adalah asal muasal neneknya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail akhirnya bernikah dengan wanita dari kabilah Jurhum. Nah, lambat laun tahun demi tahun di sana Nabi Ismail mempunyai keturunan Nabi Ismail alaihissalam dan juga tinggal di Makkah Al-Mukarramah bersama kabilah Jurhum. Setelah waktu yang lama, ternyata kabilah Jurhum tidak mensyukuri nikmat yang didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan adanya air Zam-Zam dan kurangnya rasa agung untuk Ka'bah Al-Musyarrafah. Hingga seperti hal yang kita ketahui, kalau misalkan di daratan ya, di tanah gurun pasir itu yang berharga itu di situ apa? Apakah emas ataupun barang-barang mewah? Kan tidak. Yang berharga ketika di gurun pasir itu air. Percuma punya uang banyak tapi kehausan tidak ada air, maka yang salah satu hal yang di harta yaitu air. Maka ada salah satu kabilah yang ingin mengambil Ka'bah, daerah kekuasaannya itu yaitu Ka'bah dan air Zam-Zam, mengambil dari kabilah atau suku Jurhum. Nah, yang ingin mengambil ini adalah Khuza'ah, yaitu sebuah suku Khuza'ah. Nah, kabilah Jurhum sudah tahu bahwasanya suku Khuza'ah ini, kabilah Khuza'ah ingin menyerang karena Khuza'ah memiliki kekuatan, orangnya banyak, memiliki kekuatan dalam berperang. Sedangkan beda dengan kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum karena kurang mensyukuri nikmat Allah atas adanya Zam-Zam dan adanya Ka'bah Al-Musyarrafah, sehingga kabilah Jurhum di situ kabilah yang lemah. Akhirnya Khuza'ah, kita harus menyerang. Kita akan ambil daerah kekuasaan kabilah Jurhum dan kita akan mengambil Ka'bah Al-Musyarrafah dan air Zam-Zam. Sebelum diserang kabilah Jurhum, kita tidak akan punya kekuatan untuk melawan kabilah Khuza'ah. Akhirnya mereka punya ide.
untuk menyimpan, untuk menanam air Zam-Zam itu ditutup dengan pasir, dengan tanah, dengan semuanya ditutup, kemudian ditinggalkanlah di situ dua ghazalah atau pedang yang terbuat dari emas. Disimpan, ditimbun sampai akhirnya tidak terlihat bekas. Kemudian kabilah Jurhum pergi, kabur karena merasa tidak bisa melawan kabilah Khuza'ah. Kemana ini keturunan Nabi Ismail alaihissalam? Keturunan Nabi Ismail alaihissalam menetap di Mekah karena Ka'bah termasuk salah satu warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga mereka lebih memilih untuk menetap. Ketika kabilah Khuza'ah datang menyerang ke Mekah, melihat wah ada Ka'bah Musyarrafah, tapi tidak ada kabilah Jurhum. Ya sudahlah, kita menetap di sini. Yang ada keluarganya keturunan dari Nabi Ismail. Sehingga Khuza'ah menetap di Mekah Al-Mukarramah tanpa adanya air Zam-Zam. Ka'bah ada, tapi air Zam-Zam nggak ada. Akhirnya mereka menetap. Nah, ide yang dikerjakan oleh kabilah Jurhum, kenapa menanam Zam-Zam dan emas di situ? Karena agar ketika nanti misalkan, wah ini mereka nggak ada air nih, kayaknya mereka akan pergi. Entah mungkin 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Dan nanti ketika bila Khuza'ah pergi, kita akan datang lagi ke tempat ini dan kita akan menggalinya. Ternyata sampai bertahun-tahun lamanya tidak pindah-pindah, dan bila Khuza'ah menetap di situ hingga bertahun-tahun, dan inilah asal muasalnya. Jadi dan kabilah Khuza'ah ini sangat ta'zim ya, sangat menghormati Ka'bah. Sampai beratus tahun keturunan dari Sayyidina Ismail lahir, lalu berlanjut hingga kepada kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Qusay. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib Abdi Manaf ibni Hashim, ya, terus Qusay, ya kan. Nah, sampai ke Qusay, nah, nanti kita sampai ke kakek Nabi Muhammad yang Qusay ini, kita akan mendengarkan bahwasanya kita dalam kitab Ufukul Azamah sebenarnya kita mempelajari dari Sayyidina Abdullah, yaitu ayah dari baginda Rasulullah SAW. Tapi di sini Maulana Syekh Abdul Salam menyebutkan bahwasanya Sayyidina Abdullah adalah Az-Zabih. Az-Zabih adalah orang yang akan disembelih. Sedangkan yang kita ketahui dari sejarah adalah siapa yang akan disembelih, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail. Tapi Rasulullah SAW bersabda, Anna ibnu Zabihain, yaitu saya adalah anak dari 2 orang yang akan disembelih. Yaitu siapa? Yaitu Nabi Ismail alaihissalam, kemudian ayahnya beliau Sayyidina Abdullah. Maka nanti kita akan mempelajari Sayyidina Abdullah. Tapi sebelum itu, kenapa ayah Rasulullah ini menjadi yang akan disembelih, itu kita akan melihat asal usulnya dari Qusay. Kemudian nanti akan berlanjut, kemudian akhirnya kenapa hingga Abdullah ini menjadi orang yang akan disembelih, gitu ya. Itu saja. Tetap bersama di channel ini, kita akan membahas buku Ufukul Azamah milik Maulana Syekh Abdul Salam Al-Sita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.